Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan ekonomi Malam A dengan nomor induk mahasiswa 1872 150 149. Di dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas ujian akhir semester pendidikan agama Islam. Nah, lanjut pembahasannya, yaitu tentang hukum Islam atau syariat. Nah, dalam hukum Islam ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu pengertian hukum Islam menurut para ulama dan ahli. Yang kedua, sumber hukum Islam. Yang ketiga, pembagian hukum Islam dan contohnya. Yang keempat adalah tujuan hukum Islam. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Nah, di sini ada 3 tokoh yang saya ambil. Yang pertama itu Abdul Ghani Abdullah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Yang kedua adalah Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mualaf yang diakui dan diyakini. Yang ketiga adalah Eva Iryani. Hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Yang kedua adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu Al-Quran. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Yang kedua adalah hadis. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran, perluasan atau makna di dalam masyarakat umum. Hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Yang ketiga adalah ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma, dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Selanjutnya adalah pembagian hukum Islam. Yang pertama itu wajib. Wajib berarti harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ada siksa yang diperoleh. Hukum wajib dalam Islam ini misalnya saja mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan membayar zakat bagi yang mampu. Yang kedua adalah sunnah. Perbuatan yang jika dilakukan maka bisa mendatangkan pahala, dan saat ditinggalkan maka tidak akan berdosa. Misalnya saja mengerjakan sholat sunnah duha, sholat tahajud, dan berpuasa Senin Kamis. Yang ketiga adalah mubah. Suatu hal yang jika dilakukan ataupun ditinggalkan maka sama-sama tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Misalnya saja saat makan dan minum ataupun memilih warna pakaian. Yang keempat adalah makruh. Perbuatan yang jika dikerjakan maka tidak akan berdosa, dan jika tidak dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Misalnya saja saat berwudu dengan mendahulukan bagian kiri dulu daripada yang kanan. Yang kelima adalah haram. Jika dilakukan maka akan mendapatkan dosa, dan ketika perbuatan tersebut ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Misalnya saja berzina, membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tujuan hukum Islam.
dibagi tiga. Yang pertama, maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Yang kedua, kemaslahatan umat manusia, bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.